Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Pak. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ansar Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masuk hadis ke-35. Silakan yang punya kitab dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an Abi Hurairah, dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Sayyiduna Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya siapa Pak? Abdurrahman bin Sakhr ya. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Beliau sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, tercatat 5.374 hadis beliau riwayatkan. Masuk Islam ada yang mengatakan tahun ke-7 Hijriah, yaitu ketika bersamaan dengan peristiwa perang Khaybar namanya. Ada yang mengatakan aslama qoblal hijrah. Aslama qoblal hijrah, masuk Islam sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi beliau masuk Islam ketika Nabi masih di Makkah. Ini menurut pendapat yang kedua. Salah satu yang berpendapat ini adalah guru daripada guru kami, Profesor Dr. Mustafa Al-A'dhami. Beliau ini kan aslinya Yaman ya, dari suku Daus. Ada salah satu sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam dari suku Daus, itu namanya At-Tufail. At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Itu diperintah oleh Nabi ketika dia masuk Islam sebelum hijrahnya Nabi itu, agar berdakwah di kaumnya. Nah, ketika berdakwah di kaumnya, di kabilah Daus itu, nggak ada satu orang pun yang masuk Islam itu, kecuali pada saat itu yang mendengar risalah beliau, risalah Nabi yang dibawa oleh At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, Abu Hurairah saja.
dan ayahnya, ibunya pada saat itu menolak. Jadi dakwah Tufail ini hanya diterima oleh dua orang, ayahnya dengan Abu Hurairah ini. Nah, kalau melihat pendapat ini atau kisah ini, maka pendapat yang mengatakan Abu Hurairah masuk Islam sebelum hijrah itu lebih mendekati kebenaran gitu ya. Meskipun baru ketemu dengan Nabi pada tahun ke-7 Hijriah bertepatan dengan perang Khaybar. Ada yang bertanya, kok Abu Hurairah ini banyak meriwayatkan hadis, bahkan menempati ranking pertama sampai 5.374 hadis, padahal bertemu Nabi hanya 3 tahun, bertemu pada tahun 7 Hijriah, Nabi meninggal 11 Hijriah, kira-kira 3 tahun, tapi meriwayatkan hadis paling banyak. Nah, ini dijawab oleh beliau sendiri, saya ini, kata Abu Hurairah, orang-orang ke pasar saya ngaji dengan Nabi, orang-orang berdagang saya menghafal hadis-hadis Nabi, orang-orang ke ladang atau kalau sekarang ke kantor gitu, saya mulazamah belajar dengan Nabi. Jadi wajar walaupun selama 3 tahun karena beliau istiqomah ngaji gitu, beliau tercatat orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Ini juga pelajaran bagi kita Pak ya, jangan semuanya jadi bisnismen, jangan semuanya jadi ekonom, jangan semuanya jadi politikus, jangan semuanya jadi dokter gitu. Harus ada yang mendalami ilmu agama agar warisan daripada para nabi itu tetap lestari. Nah, kalau tidak ada Abu Hurairah, ya kita tidak akan mengerti agama ini, nggak mengerti ilmu-ilmu yang datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini pernah suatu hari merasa lemah hafalannya, kemudian minta didoakan oleh Rasulullah agar hafalannya kuat. Nah, pada saat itu beliau diperintahkan untuk membuka ridanya, serbannya itu. Kemudian didoakan oleh Nabi, dihimpun lagi. Apa kata beliau? Demi Allah, setelah didoakan oleh Nabi, saya tidak pernah lupa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Abu Hurairah ya. Beliau juga didaulat oleh Nabi menjadi sayyidu ashabi suffah, pemimpinnya orang-orang yang tinggal di emperan Masjid Madinah. Jadi dulu itu orang-orang muhajirin ketika hijrah ke Madinah, sebagian itu orang miskin Pak, sebatang kara, tidak punya keluarga. Orang-orang Ansor itu tidak bisa menampung semua orang muhajirin yang datang. Nah, kebetulan Nabi membuat masjid, Masjid Nabawi. Nah, kemudian orang-orang muhajirin yang tidak punya keluarga, orang miskin lah, itu ditempatkan oleh beliau di As-Suffah namanya, emperan Masjid Madinah. Itu fluktuatif, kadang 70 orang, paling banyak sampai 400 orang. Dari mana mereka makan? Ya dari Nabi dan dari para sahabat yang kaya. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang punya 1 piring makanan harus cukup untuk 2 orang. Siapa yang punya 2 piring makanan harus cukup untuk 4 orang. Siapa yang punya 4 piring makanan harus cukup untuk 8 orang. Itu ashabus suffah. Saking miskinnya mereka, mohon maaf, kalau dalam keadaan paceklik gitu, kemarau, nah, mereka itu hanya punya baju 1, sarung 1 gitu. Kalau dalam keadaan paceklik itu, kalau sholat, mohon maaf, digambarkan dalam hadis, itu sarungnya diikatkan ke lehernya itu Pak. Diikatkan ke lehernya. Kalau lagi ruku
Itu Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabat perempuan agar jangan cengkat heula gitu, jangan berdiri dulu, takut ketahuan gitu, auratnya. Itu saking tidak punya apa-apanya, jadi hanya punya sarung kemudian diikatkan ke leher. Tapi sabarnya ashabus suffah ya, ngaji dengan Rasulullah tiap hari. Kemudian lahir orang-orang seperti Abu Hurairah itu. Abu Hurairah itu pernah mengajarkan doa, yang doa ini diaminkan oleh Rasulullah. Boleh dihafal oleh Bapak ini. Doa beliau pendek. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang tidak pernah dilupakan. Jadi ini doa yang dibaca oleh Abu Hurairah dan diaminkan oleh Nabi. Nah ini Bapak kalau sering lupa, sering apa gitulah, ngapalin Quran susah, ngapalin ilmu susah, baca doanya Sayyidina Abu Hurairah ini. Bisa dihafal Pak? Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Pendek insyaallah. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau ilmu yang tidak mudah dilupakan. Ini doa Sayyidina Abu Hurairah yang diaminkan oleh Nabi. Motivasi beliau, mohon maaf, kenapa beliau begitu semangat menghafal hadis, semangat menghimpun hadis, semangat menulis hadis? Motivasinya satu, tuh diabadikan dalam hadis sahih. Laula ayatani, kata beliau, fi kitabillah ma haddatsu hadisan. Kalau bukan karena 2 ayat dalam Al-Quran, saya tidak akan menyampaikan satu hadis pun. Ini motivasi beliau, kenapa beliau semangat menyampaikan hadis, semangat menghafal hadis, semangat mengajar. Kalau bukan 2 ayat dalam Al-Quran, saya tidak akan menyampaikan satu hadis pun. Ayat tersebut apa Pak? Innal ladzina yaktubuna ma anzalna, itu ya, minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa anat tawwabur rahim. Jadi beliau takut, khawatir kalau menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah. Tidak hanya dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, orang-orang pun, seluruh makhluk pun akan melaknatinya. Ini motivasi beliau kenapa semangat menyampaikan hadis. Takut dilaknat oleh Allah. Makanya dalam riwayat yang lain, orang yang menyembunyikan ilmu itu dosanya luar biasa. Man katama ilman, ancamannya luar biasa ya. Man katama ilman apa? Aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Itu siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan mengekang dia pada hari kiamat dengan kekangan daripada api neraka. Jadi luar biasa ancamannya, tetapi pahalanya pun, ujrohnya pun luar biasa. Ini sekilas tentang Sayyiduna Abu Hurairah. Beliau termasuk dianugerahi usia panjang, usianya 78 tahun, wafat tahun 59 Hijriah. Ada satu kisah sebelum beliau meninggal itu berhari-hari menangis gitu. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa wahai Abu Hurairah kok menangis? Apakah engkau khawatir dengan dunia? Enggak, kata beliau, saya nangis bukan karena khawatir dengan dunia. Saya itu nangis karena membayangkan, kata beliau, setelah saya mati ini saya membawa bekal apa gitu. Saya membayangkan perjalanan di dunia ini kan pendek Pak ya, mohon maaf.
Umumnya umur umat Rasulullah itu mabaina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi siap-siap Bapak yang sekarang usianya sudah 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Itu kalau nggak sekarang besok. Umumnya ini dalam hadis mabaina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi pendek perjalanan di dunia. Abu Hurairah berhari-hari nangis bukan karena khawatir dengan dunia, tetapi dia membayangkan panjangnya perjalanan setelah kematian gitu, sampai akhirat. Jadi sebenarnya kematian itu jangan ditakuti, Pak. Yang kita takuti seharusnya kehidupan setelah kematian. Apakah bekal kita cukup apa tidak? Itu kan yang dikhawatirkan, Pak ya. Apakah amal kita yang akan membahagiakan di di alam barzah atau tidak? Itu kan yang dikhawatirkan. Makanya ada ulama mengatakan wailul liman mata walam tamut sayyi'atu. Celaka orang yang mati tetapi keburukannya nggak mati diteruskan orang. Itu yang kita khawatirkan. Dulu pernah ngajarin orang yang buruk-buruk misalnya, apa gapleh atau apa, berapa deh, 5.000, 7.000, mati diterusin misalnya, keburukannya akan terus mengalir walaupun dia sudah berkalang tanah. Sebaliknya kebaikan pun akan terus mengalir walaupun dia sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Seperti misalnya pengajian ini, Pak ya, siapa dulu yang pertama kali punya ide, punya inisiatif agar ada pengajian, mati dia, pengajian ini terus berlangsung sampai hari kiamat misalnya, dia akan mendapatkan kebaikan. Itu yang disebut dengan jariyah atau sunnah hasanah. Tidak akan dikurangi sedikit pun pahalanya. Itu kisah ketika akhir hayat beliau. Kenapa nangis berhari-hari? Karena khawatir beliau tidak membawa bekal yang banyak. Baik, saya lanjut Pak ya. An Abi Hurairah, dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai Sayyiduna Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling dengki, saling hasud, saling iri. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu. Saya baca dulu hadisnya Pak ya. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling memutus hubungan persaudaraan. Tadabaru itu maksudnya saling membelakangi, ya, memutus persaudaraan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya menjual sesuatu yang sudah dijual kepada orang lain. Nggak boleh dijual, misalnya sudah dipesan gitu ya, kemudian datang yang lebih kaya misalnya membeli, itu nggak boleh karena sudah dipesan, misalnya sudah di DP gitu Pak ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadlimuhu, ia tidak boleh menzaliminya. Ini hak muslim atas muslim lainnya ya. La yadlimuhu, ia tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, dan juga tidak boleh merendahkannya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh mendustakannya. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh menghinanya. Ini hak muslim atas muslim lainnya.
At-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa itu adanya di sini. Nabi sambil menunjukkan tangannya kepada dadanya salatha marrat, 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini. Sampai 3 kali. Kalau perkataan itu, mohon maaf, diulang berkali-kali, tanda bahwa perkataan itu penting. Bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah seseorang itu dikatakan buruk, minasyarri atau berdosa, an yahkira akhahul muslima, ia menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslimi alal muslim, setiap muslim atas muslim lainnya haramun, haram. Apanya yang haram? Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa? Oh enggak. Kalau mau tidur enggak apa-apa, silakan. Kalau mau tidur enggak apa-apa. Orang ngaji itu tidurnya pun insya Allah dicatat pahala. Asal ngajinya sampai selesai, Pak ya. Jangan pulang gitu. Kan dalam hadis apa? Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji, kan gitu ya. Siapa yang keluar rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Hatta di sini goyah. Harus sampai mugoyah gitu. Harus sampai selesai maksudnya. Jadi kalau Bapak di tengah jalan pulang itu nggak dapat sabilillahnya. Mati pun nggak dapat syahid. Jadi harus sampai selesai, Pak ya. Silakan tidur nggak apa-apa. Sambil tidur nggak apa-apa. Karena setan tuh, mohon maaf, nggak suka dengan kebaikan, Pak ya. Jadi memang godaannya luar biasa. Apa dalam hadis, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, gitu. Jadi setan tuh menyusup, mengalir apa di darah-darah manusia, gitu. Mengalir ke kaki, pengennya jalan-jalan, kan gitu kan? Mengalir ke mata, darahnya pengennya tidur, kan gitu kan? Mengalir ke tangan, pengennya megang yang enggak. Mengalir ke tenggorokan, pura-pura batuk. Khotib kelamaan pura-pura batuk misal. Itu kan jangan-jangan setan. Jadi inna syaitana, apa dalam hadis, yajri min ibni adam majrad dam, gitu. Setan itu mengalir di aliran darah manusia. Jadi pentingnya ngaji itu akan mampu mendeteksi apakah ini bisikan setan atau bukan. Makanya setan tuh paling takut dengan orang alim daripada dengan orang abid. Karena orang alim tahu, dia tahu bisikan setan. Ya, tidak apa-apa, tidur dikit nggak apa-apa. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa, Pak? Imam Muslim, ya. Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, muridnya Imam Al-Bukhari. Beliau wafat tahun 261 Hijriah, punya kitab Sahih Muslim. Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim ini dua kitab yang paling absah, paling autentik setelah Al-Quran, paling sahih, gitu ya. Baik, hadis ini mohon maaf kita ulang, memberikan beberapa pelajaran ya kepada kita. Pertama, la tahasadu. Saya berpikir ya Pak ya, kalau kita mengamalkan hadis ini, insya Allah dunia aman gitu. Betul apa enggak? Nabi mengatakan la tahasadu, janganlah kalian hasud, saling dengki, saling iri. Hasud itu apa ya? Merasa
tidak suka dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain, itu hasud. Orang lain dapat rezeki, kita yang sakit hati. Untuk apa sakit hati, Pak? Kalau kita sakit hati atau tidak senang orang lain mendapatkan rezeki, tanda kita punya penyakit hasud. Orang lain naik jabatan, kita yang panas. Tanda-tanda hasud. Orang lain bikin rumah dinaikin, Pak Ustadz Hadnan, sebelahnya panas misalnya. Itu tanda-tanda hasud. Jadi nggak boleh begitu. Temennya naik jabatan, dia selalu curiga gitu. Jangan-jangan nyongkok, jangan-jangan suap gitu misalnya. Itu tanda-tanda hati yang punya penyakit hasud. Ada satu hadis yang mungkin pernah saya sampaikan. Ketika Nabi duduk-duduk begini dengan para sahabat, tiba-tiba beliau mengatakan, yatlu'u alaikumul an min hadzal fajr apa? Rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang dari pintu itu, kata Nabi, seorang laki-laki dari ahli surga yang nanti akan menjadi ahli surga. Diperhatikan oleh sahabat, kok tiba-tiba datang orang baru selesai wudhu gitu, nenteng sandal sambil bercucuran bekas air wudhunya. Jangan-jangan ini, kata para sahabat. Besoknya lagi Nabi mengatakan, yatlu alaikumul an min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang dari pintu ini seseorang yang nanti akan menjadi ahli surga. Penasaran para sahabat ya? Ternyata orang itu lagi baru selesai wudhu, nenteng sandal begitu, sambil bercucuran bekas air wudhunya. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan, dan ternyata orang itu juga ada sahabat mulia, siapa namanya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, penasaran amalan apa yang menyebabkan dia dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Nah, kemudian dia datang ke rumahnya, ya bikin skenario dalam hadis itu kan, apa namanya, kata dia, saya sedang bertengkar dengan ayah saya berniat tidak akan pulang ke rumah, kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Bagaimana kalau saya bertamu di rumahmu? Itu skenario Abdullah bin Amr bin Al-As itu. Ya silakan dengan senang hati, kata orang tersebut. Tujuannya satu, ingin tahu amalan apa yang menyebabkan Rasulullah mengatakan dia ahli surga. Hari pertama dilihat nggak ada amalan istimewa itu, bahkan nggak pernah tahajud sama sekali. Jadi malamnya digunakan tidur semua, ya kayak bapak lah gitu, dipakai ngorok semua gitu. Hari kedua begitu pun nggak ada amalan istimewa, sampai hari ketiga nggak ada amalan istimewa. Kemudian pamit, mohon maaf sebenarnya saya nggak ada masalah dengan ayah saya itu nginap karena Nabi mengatakan 3 kali berturut-turut, engkau min ahlil jannah. Saya ingin tahu amalan apa yang engkau lakukan sehingga Nabi mengatakan demikian. Ya tujuannya agar saya bisa meniru. Ya sebagaimana yang engkau lihat, kata orang tersebut, kata sahabat tersebut. Ya sudah kalau gitu pamit. Hadisnya panjang ya. Kalau begitu pamit, nggak jauh dari pamit dipanggil, wahai sahabatku, kesini. Ada satu amalan, kata dia, yang rutin saya lakukan setiap malam sebelum tidur. Penasaran Abdullah bin Amr bin Al-As, amalan apa itu? Saya itu kalau tidur, sebelum tidur, memaafkan seluruh kesalahan manusia, dan saya
sedikit pun tidak pernah iri, tidak pernah dengki terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Dan itu beliau lakukan setiap malam sebelum tidur. Saya maafkan seluruh kesalahan manusia, hati saya kalau bisa bersih daripada iri dengki terhadap anugerah nikmat karunia yang diberikan kepada orang lain. Tidur sudah. Oh, ini kata Abdullah bin Amr bin Al-As yang menyebabkan Nabi mengatakan engkau min ahli jannah. Bisa nggak kira-kira kita amalkan? Sebelum tidur, maafkan seluruh kesalahan manusia, hilangkan rasa dengki, iri. Saya pernah dikasih doa oleh Profesor Hamid Slimi dari Kanada itu. Doa ini untuk menghilangkan rasa hasud. Ada yang hafal? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, itu wala taj'al fi qulubina ghillah, itu wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, itu ya, Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan, rasa dengki, rasa iri terhadap orang-orang yang beriman. Mohon maaf Pak ya, penyakit ain, pernah dengar Pak penyakit ain? Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Nah, itu dorongannya dari jiwa yang buruk. Itu kan salah satu penyebabnya adalah hasud. Kita tidak tahu Pak, setiap orang itu keadaan jiwanya seperti apa Pak ya. Jangan-jangan ketika dia melihat foto kita, kemudian jiwanya buruk, dia punya hasud, bisa sampai. Makanya jangan kaget kalau ada orang tiba-tiba sakit. Anak dari mana tiba-tiba sakit. Nah, yang tiba-tiba ini jangan-jangan dari penyakit ain. Kata para ulama, penyakit ain ini tidak hanya dari hasud, tetapi dari takjub yang berlebihan. Ya Allah, ini anak cantik banget, ini anak ganteng banget, dari takjub yang berlebihan. Bisa masuk juga itu Pak. Makanya kata Rasulullah dalam satu hadis itu, aktsaru man yamut ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Penyebab terbanyak umat Rasulullah yang mati itu setelah qada dan qadar adalah disebabkan karena ain, penyakit ain. Jadi bukan karena corona itu, bukan karena covid. Aktsar man yamut, kata beliau, ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Penyebab terbanyak orang mati itu setelah qada dan qadar adalah disebabkan karena penyakit ain. Tiba-tiba sakit. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah hasud itu Pak. Maka kalau punya anak sering didoakan. Doanya dari Nabi. Kalau laki-laki dibacakan doanya kalau masih kecil Pak ya. Wa'idhuhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah, gitu ya. Wa min kulli ainin lamah. Bisa hafal doanya Pak? Misalnya punya anak kecil Pak ya, didoakan sebelum tidur atau ketika berkunjung kemana. Kalau laki-laki, wa'idhuhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah, dari segala godaan setan, wa hammah, dan racun hammah, wa min kulli ainin lamah, dan dari pandangan yang membinasakan. Karena kita tidak tahu keadaan jiwa seseorang. Kalau perempuan, u'iduha, pakai hak. Nanti bisa minta ke Ustadz Hadnan atau ke siapa, dituliskan itu. Kalau untuk pribadi, tinggal diganti saja. A'udzu bi kalimatillahi tammah
min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Jadi kita memproteksi diri kita setiap hari. Saya insya Allah baca setiap hari itu Pak, minimal pagi hari setelah sholat subuh dan menjelang malam. Ada lagi satu doa yang sering kita dengar, apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Enggak apa-apa itu dibaca. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Atau dalam hadis itu sering-sering membaca surat Al-Falaq. Karena dalam surat Al-Falaq itu ada kata-kata di akhirnya wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi berlindung dari keburukan hasidin, orang yang hasud, idza hasad, ketika dia hasad, ketika dia dengki. Jadi kalau muncul dengki Pak, bahayanya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, orang lain pun akan terkena. Salah satunya penyakit ain. Maka dalam hadis diajarkan kalau kita takjub terhadap seseorang atau terhadap anak kecil, cepat-cepat katakan barakallahu fi, cepat-cepat katakan Allahu yubarik fi. Itu obatnya Pak. Semoga Allah memberkahimu. Kalau kita takjub ya, karena kita tidak tahu, boleh jadi jiwa kita ini punya penyakit itu. Jadi kalau orang lain dapat nikmat, masya Allah berkah, nah gitu doakan, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan didoakan kebaikan agar tidak terkena penyakit ain. Ini masalah apa namanya, hasud ya. Ya. Nanti doanya minta ke Ustaz Hanan. Ada satu kisah dalam Quran itu, Qabil dan Habil. Kenapa Qabil membunuh Habil? Kenapa Pak? Karena dengki Pak. Karena dia kurbannya tidak diterima, sehingga dengki dengan Habil sampai tega membunuh saudaranya sendiri. Itu direkam dalam Quran surat Al-Maidah. Boleh dibuka nanti. Watlu alaihim dama abnai adama bil haqq itu ya. Il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Terus fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Ngapalin Quran di sini kalau bisa, bikin rumah tahfidz. Itu yang kita hafal tuh kalamullah al-qadim. Jadi kalau bisa anak-anak kita itu di hatinya ada hafalan Quran, karena itu zikir paling utama. Oke, jadi kalau dilihat dari sejarahnya, hasud itu ya dilakukan oleh anaknya Nabi Adam. Sebenarnya pertama kali oleh iblis ya, karena dia dengki dengan keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam sampai menggodanya. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya Nabi Adam. Jadi kalau sudah hasud ya, efeknya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi orang lain pun akan merasakan akibatnya itu. Ya, terjadi pembunuhan pada akhirnya. Saya lanjut. Wala tanajashu. Larangan yang kedua dari Nabi ini, jangan menipu. Ini maksudnya menipu dalam soal jual beli ya. Gharar. Suara apa nih Pak? Tanda selesai. Masih panjang nih hadisnya. Wala tanajasu, jangan saling menipu. Mohon maaf, ini madu asli apa palsu?
Mohon maaf ya Ustaz siapa? Ustaz Ujang, insya Allah kalau ini asli ya. Ini asli, insya Allah asli. Padahal dia nggak tahu sumbernya dari mana. Nah, orang yang jujur, wallahu a'lam, apakah ini asli atau palsu gitu ya. Tapi kalau memang tahu sumbernya, dia tahu ngambilnya seperti apa, ya katakan asli dah. Tapi kan orang sekarang dicampur gula, dicampur apa, kemudian dia katakan asli. Kalau kata Pak ini, bedanya madu asli dengan madu. Kalau ke rumah marah. Ini terlalu besar Pak, nggak jelas ya, kok kayak perasaan besar gitu, nggak. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling benci. Wala tadabaru, jangan saling memutus tali silaturrahim, tali persaudaraan. Saya pernah menyampaikan Islam itu akan kuat, akan menang kalau bersatu, dan tidak mungkin bersatu kalau tadabaru ini, kalau saling memutus hubungan persaudaraan. Dan mohon maaf ya, orang yang gemarnya menghubungkan persaudaraan itu pasti hatinya bersih, karena hanya hati kotor yang sukanya bermusuhan. Makanya rasa kasih sayang itu akan muncul dari qalbun salim, dari hati yang bersih. Ya kalau beda-beda dikit, ya saling menghormati lah. Ini beda dikit nggak mau dengerin pengajiannya, beda dikit, kan begitu orang sekarang. Makanya yang paling enak itu nata'awan fi mattafaqna wa nata'adar fi makhtalafna. Kita saling tolong menolong, gotong royong dalam hal-hal yang kita sepakati, dan saling toleransi dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Nah, kalau masalah kunut, nggak kunut itu kan masalah furu'iyah. Masalah habis sholat zikirnya dikeraskan atau tidak itu kan masalah furu'iyah. Masalah pakai wa bihamdihi atau tidak, masalah furu'iyah. Masalah doa, ada yang mau diaminkan, ada yang enggak, ya itu kan masalah ikhtilaf bainal ulama. Masalah sholat, apakah bismillahnya dijaharkan atau disirkan, masalah ikhtilaf. Nah, baru kalau ada orang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, kita marah, enggak apa-apa. Wong itu masalah usul. Gitu Pak ya. Ada orang mengatakan, orang Islam misalnya mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu masalah usul, sudah nggak bisa diganggu gugat. Nah, orang-orang sekarang, mohon maaf, kenapa ekstrim? Karena membawa hal-hal yang furu kepada yang usul. Saya ulang Pak, kenapa orang sekarang itu ekstrim? Berpikir dalam agamanya itu ekstrim karena membawa hal-hal yang cabang kepada hal-hal yang prinsip, yang usul. Sebaliknya, kenapa orang sekarang itu liberal? Membawa hal-hal yang prinsip, usul kepada hal-hal yang furu. Jadinya liberal itu. Oh, khotam di situ, khotamun nabiyyin dalam Quran itu bukan penghujung nabi, tetapi cincin, kata dia. Memang khotam cincin artinya apa? Tapi kan ulama sepakat, seluruh kaum muslimin sepakat, khotam di situ maksudnya ya penghujung nabi. Makanya membaca teks itu harus holistik, kata orang-orang kuliah, harus komprehensif gitu ya. Ya memang khotam itu bisa saja diartikan cincin, tetapi hadis menjelaskan Quran bahwa khotam di situ penghujung nabi. La nabiyya ba'di, dan itu menjadi ijma. Tiba-tiba ada orang mengatakan ada nabi setelah nabi. Saya lanjutkan. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, ya.
jangan menjual sesuatu yang sudah dijual kepada orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, muslim satu dengan muslim yang lainnya itu saling bersaudara. Kalau dalam hadis yang lain, al muslimu lil muslimi kal bunyan, muslim satu dengan muslim yang lain itu seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'd, yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lain. Kalau saling mengokohkan, kenapa harus saling merobohkan gitu ya? Kal bunyan, kata Nabi, seperti satu bangunan. Kalau kita memahami ini Pak ya, hak kita terhadap sesama kita itu seharusnya jangan bertengkar, seharusnya. Karena Nabi menggambarkannya kal bunyan, seperti satu bangunan. Apa? Yashuddu ba'duhu ba'du. Mungkin karena banyak lupanya kita itu Pak ya, sehingga apa ya, bertengkar terus. Padahal Nabi mengatakan kal bunyan, muslim satu dengan muslim lain seperti satu bangunan yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lain. Kalau dalam Quran, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, atau mukmin laki-laki, mukmin perempuan satu sama lain, itu aulia. Aulia itu kekasih, bisa penolong, bisa. Kalau Kiai Mustafa Bisri di Rembang itu mengartikannya bolok. Apa? Bolo itu bukan teman, kata beliau, bukan sahabat. Bolo itu lawan daripada musuh. Ini musuh apa bukan? Musuh, tembak, begitu. Ini musuh apa bukan? Bukan, ya jangan ditembak, dirangkul. Itu wali. Kalau ada bolok kemudian kita tembak, atau sesama bolok saling menembak, itu sama seperti orang main bola ya, memasukin apa, ke gawang sendiri. Main bola masukin bola ke gawang sendiri, bunuh diri. Makanya dalam hadis yang pernah saya sampaikan, nggak tahu di mana, lupa, saya ngaji hadisnya banyak soalnya, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang, kata Allah, dengannya. Jadi wali di sini digambarkan oleh Nabi dalam hadis qudsi itu apa, sebagai boloknya Allah dalam tanda kutip. Jadi kalau dia menyakiti wali, Allah umumkan perang baginya, artinya Allah memusuhinya gitu. Makanya hati-hati, darah ulama itu beracun Pak ya. Dalam perkataan ulama, kalau ada orang benci betul dengan ulama, maka dia minimal matinya suul khotimah gitu. Oke, sampai mana tadi? La yadlimuhu, tidak boleh menzaliminya, wala yakhduluhu, tidak boleh merendahkannya, wala yakdibuhu, tidak boleh mendustakannya, wala yahkiruhu, tidak boleh menghinanya. Nah, di sini ada kata-kata penting nih Pak. Kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Apanya? Damuhu, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Jadi orang kalau sudah muslim, darahnya harus dijaga, tidak boleh dialirkan, satu tetes pun tidak boleh. Kemudian hartanya harus dijaga, tidak boleh dijamret, dicuri, dirampas, nggak boleh. Wa irduhu, kehormatannya tidak boleh direndahkan. 3 hal ini yang harus kita jaga dari sesama kita ini. Kecuali 3 hal Pak ya, yang boleh dialirkan darahnya. Dalam hadis at-thayyib az-zani, seorang tua atau seorang janda atau duda yang sudah menikah berzina, kemudian apa, al-qatil
orang yang membunuh dengan sengaja. Yang ketiga, orang yang murtad itu boleh dialirkan darahnya dengan hak Islam. Selain itu nggak boleh. Saking dihormatinya orang Islam ini, darahnya nggak boleh dialirkan. Pernah saya sampaikan Pak ya, kisah Usamah bin Zaid ini. Ketika perang, tiba-tiba ada musuh lari, dikejar sama dia kan. Nah, mungkin terdesak atau apa, si musuh ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetap dia bunuh. Dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengatakan la ilaha illallah? Nabi, kata Usamah bin Zaid, dia mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah itu bukan karena ingin masuk Islam, tetapi muta'awwidan, ingin melindungi diri sendiri. Nabi menjawab, wa kaifa bila ilaha illallah. Bagaimana engkau bertanggung jawab dengan la ilaha illallah? Dia menjawab lagi, Usamah menjawab lagi. Nabi, dia terdesak masuk Islam. Nabi menjawabnya sama, wa kaifa bila ilaha illallah. Bagaimana engkau bertanggung jawab dengan la ilaha illallah? Sampai beberapa kali. Bagaimana engkau bertanggung jawab nanti pada hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah? Sampai menyesal, kemudian Usamah bin Zaid mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah, mohonkan ampun untukku kepada Allah wahai Rasulullah. Nah, kemudian Nabi mengatakan, kalau engkau ingin tahu apakah dia itu mengucapkan syahadatnya jujur atau tidak, benar atau bohong, belah saja dadanya, lihat di hatinya. Itu sindiran sebenarnya. Saking mulianya kalimat tauhid, maka kita bersyukur Pak ya, Allah lebih sayang kepada kita daripada kepada putranya Nabi Nuh, Kan'an. Allah lebih sayang kepada kita daripada kepada pamannya Nabi siapa Pak? Abu Lahab, Abu Thalib, gak masuk Islam Pak. Syahadat ini yang menyelamatkan kita Pak, walaupun harus masuk ke dalam neraka Pak ya, naudzubillah. Tetapi karena punya tauhid dia akan masuk ke dalam surga ini. Mudah-mudahan gak masuk neraka. Saking mahalnya kalimat tauhid. Alhamdulillah, ini rahmannya Allah, rahimnya Allah menakdirkan kita bertauhid. Nah, kemudian Usamah menyesal sampai dia tidak mengikuti peperangan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dengan Muawiyah dan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, perang Jamal, perang Siffin itu. Satu aja alasannya, karena khawatir atau trauma ya, pernah membunuh orang yang mengucapkan syahadat. Dia khawatir ketika ikut peperangan itu membunuh lagi, membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid. Nah, ini diperkuat dengan hadis ini, kullul muslim alal muslim haram. Apanya? Damuhu wa maluhu, hartanya. Makanya mohon maaf ya, orang yang mencuri itu kan dipotong tangannya. Kalau di Indonesia mungkin di penjara, tapi hukum Islam dipotong tangannya. Dan itu ada ukurannya, rubu dinar kalau dalam Islam itu. Kalau sudah di atas 1/4 dinar baru dipotong. Ada orang nyeletuk, ini melanggar hak asasi manusia, kata dia begitu. Jadi ingin memojokkan Islam. Saya mikir, ya sekilas iya juga, tapi kita nggak tahu Pak ya. Misalnya Pak Haji ngumpulin harta yang dicuri itu selama 25 tahun misalnya, dan itu untuk haji, disimpan di tempat yang rapi, tiba-tiba dicuri oleh orang dalam waktu sekejap, kan marahnya minta ampun. Makanya harta seseorang itu harus dijaga, karena Islam menghargai harta. Ada orang bertahun-tahun ngumpulin harta, tiba-tiba dicuri dalam waktu sekejap.
Teman saya, murid saya di Darussunnah itu, Pak, sedang nulis tesis, nulis skripsi, udah mau selesai bab 4, hilang laptopnya. Kan sedih, Pak ya. Hilang laptopnya. Belum sempat nyimpen filenya di email misalnya. Dicuri dalam waktu sekejap ini. Makanya haramun maluhu di sini. Haram apanya? Hartanya harus dijaga, tidak boleh dicuri, tidak boleh dirampas. Jadi jangan didengerin tuh Pak, ini nggak sesuai dengan hak asasi manusia. Kalau dia ingin dihargai sebagai manusia, jaga tangannya. Kalau nggak ingin dipotong, jaga tangannya, jangan mencuri. Baru dihargai. Jadi kalau dia menjaga dirinya akan dihargai oleh Islam. Tetapi kalau tidak menjaga dirinya, ya Islam akan memberikan hukuman sesuai dengan perilakunya. Wakil tubuh dan juga kehormatannya. Terakhir nih Pak ya. Ya Allah. Kayaknya belum ada yang ngantuk. Terakhir, Pak siapa namanya? Pak RW ada nggak Pak RW? Alhamdulillah. Hadir. Terakhir wakil tubuh. Ini hadisnya panjang. Kehormatannya tidak boleh direndahkan, dilecehkan. Mohon maaf Pak, kebanyakan orang masuk ke dalam neraka itu karena meremehkan orang lain. Ada satu hadis Nabi ditanya, ya Rasul, hal apakah yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka? Dua jawaban beliau, al-fam wal farji, lisan dan kemaluan. Ini lisan ini yang banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, yang meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Dan al-farji, kemaluan, ya banyak perzinahan, banyak liwat, sodom, dan seterusnya. Nabi juga ditanya, wahai Rasulullah, hal apakah yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga? Dua jawaban beliau, taqwa Allah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Luar biasa ini hadis, pendek tapi luar biasa. Dalam hadis yang lain, beliau pernah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang pailit itu, yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang pailit di antara kami adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya kekayaan. Bukan, kata Nabi. Orang yang pailit, orang yang bangkrut, innal muflis min ummati, kata beliau, mayyati yaumal qiyamah bisolatin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku pada hari kiamat adalah orang yang datang membawa amalan sholat, datang membawa amalan zakat, datang membawa amalan puasa. Wa ya'ti qad syatama hadai. Tetapi di satu sisi punya hobi merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain. Wa darbahada, pernah memukul saudaranya. Wa safaka damahada, pernah mengalirkan darah yang bukan haknya. Wa akala malahada, pernah memakan harta yang bukan haknya. Apa dalam hadis itu? Semua kebaikan yang dia lakukan, sholatnya, zakatnya, puasanya, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Keburukan-keburukan orang yang dia zalimi diberikan kepadanya. Jadi kebaikannya habis, keburukan yang dia zalimi diberikan kepadanya, diremparkan ke dalam neraka. Ini kata Rasulullah yang disebut dengan al-muflis. Na'udzubillah Pak ya, orang yang bangkrut di akhirat. Oke, terakhir Nabi pernah ditanya ayyul muslimina afdal, muslim yang seperti apa yang utama itu? Beliau menjawab, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang utama adalah yang muslim lainnya merasa
aman daripada keburukan lisan dan tangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. Atau ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Kita selesaikan di belakang aja atau bagaimana? Saya ingin ijazahkan satu doa ya. Tadi kan udah banyak Pak ya, Rabbana ighfir lana, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Kalau bisa dibaca itu biar ada jariahnya lah, ada manfaatnya ngaji. Doa yang tadi saya baca di doa kunut itu. Jadi kita itu kalau bisa harus sayang dengan umat Rasulullah itu ya. Doanya hafal Pak tadi. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah sayangi umat Rasulullah. Karena boleh jadi mohon maaf ya, kita itu hidup dari mereka ya. Mungkin dulu ayahnya suka mimpin tahlil gitu ya, atau nggak mimpin tahlil pun dapat berkat biasanya. Ayahnya mimpin tahlil, pulang bawa berkat, berkatnya dimakan anaknya jadi daging. Pemberian orang lain. Ini bapak setampan ini, jangan-jangan pemberian orang lain. Jadi harus sayang betul dengan umat Rasulullah. Maka kata Ma'ruf Al-Karhi, siapa yang baca Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad 10 kali dalam satu hari, kutiba minal abdal, dia akan ditulis sebagai wali abdal 10 kali satu hari. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, didoakan. Apa kata Rasulullah? Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib da'watun mustajabah. Doa seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan mereka, itu da'watun mustajabah, doa yang diijabah. Atau dalam hadis yang lain, ma min abdin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malakul muwakkal walaka bi mithlin. Tidak seorang hamba mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan mereka, melainkan malaikat muwakkal mengatakan walaka bi mithlin, engkau pun akan mendapatkan sebagaimana yang engkau doakan. Caranya begitu Pak. Kalau kita ingin dirahmati, disayangi oleh Allah, doakan agar orang lain pun disayangi oleh Allah. Walaka bimithlin, engkau pun akan mendapatkan sebagaimana yang engkau doakan. Nah, saya ngajarin anak-anak di rumah itu, kalau istighfar tambahin, jangan untuk diri sendiri. Astagfirullahaladzim li, masih sendiri Pak ya. Wali walidayya, orang tua. Wali ashabil hukukil wajibati alayya, wali masyaikhina, guru-guru, wali ikhwanina, wali jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bayangkan kalau mereka diampuni dengan doa kita bi dhahril ghaib tadi itu, walaka bimithlin, kita pun akan mendapatkan ampunan. Dari sejak Nabi Adam sampai sekarang berapa miliar orang Islam yang meninggal. Walaka bimithlin, makanya pentingnya ngaji. Engkau pun akan mendapatkan pahala semisal atau doa semisal yang engkau minta. Kalau kita ingin surga, doakan orang lain masuk surga. Kalau kita ingin diberkahi keluarga kita, doakan orang lain juga diberkahi keluarga. Walaka bimithli. Hafal Pak ya doanya Pak ya? Allahumma arham, mari. Kebanyakan doain Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad 10 kali setiap hari. Kutiba minal abdal, insya Allah akan dimasukkan atau digolongkan, dicatat sebagai wali abdal. Wali abdal. Nanti saya terangin ada wali abdal, wali abdal, waliul a'immah. Belum pernah saya terangin Pak ya? Belum, nanti ada waktunya.
Ini karena saya ancam nggak boleh pulang, Pak ya. Jadi sampai 6:30 ini. Hatta yarji'a, insya Allah syahid semua ini. Sabilillah semua. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan, kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu diberikan selalu sehat walafiat, keluarga, anak-anak yang sedang belajar dimudahkan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Wabah corona ini segera dihilangkan, diangkat dari bumi kita Indonesia, dan kita berharap mudah-mudahan akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Naqtatim hadzal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.